Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di semester 2 ini dalam materi berlatih bernegosiasi. Pernahkah kalian membeli suatu barang di pasar atau toko melalui proses tawar-menawar? Atau apakah pernah kalian memenuhi permintaan seseorang dengan terlebih dahulu mengajukan persyaratan tertentu? Kegiatan tawar-menawar di pasar, pengajuan permintaan kepada orang tua, penyelesaian masalah dengan teman misalnya, atau perjanjian dan kesepakatan kerjasama, itu merupakan kegiatan negosiasi pada kehidupan nyata. Jadi, apakah pengertian negosiasi? Untuk merumuskan definisi negosiasi, kalian dapat menelusuri beberapa pengertian dari negosiasi berdasarkan beberapa sumber, misalnya berdasarkan KBBI ataupun berdasarkan pendapat para pakar. Berikutnya, ciri-ciri negosiasi. Yang pertama berupa dialog antar pihak yang melakukan negosiasi. Kedua, ada dialog perselisihan atau perbedaan pendapat, keinginan, dan tujuan antar pihak. Yang ketiga, ada kalimat penawaran yang diajukan. 4. Memiliki hasil akhir berupa kesepakatan atau penolakan negosiasi. Selanjutnya, unsur pembangun negosiasi, diantaranya partisipan atau pihak yang terlibat dalam negosiasi. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Ketiga, pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir, kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Adapun jenis negosiasi, diantaranya yang pertama perdagangan, yang kedua, pekerjaan, yang ketiga, peraturan atau kebijakan, dan yang terakhir adalah konflik. Adapun struktur teks negosiasi meliputi yang pertama, orientasi, kedua, pengajuan atau permintaan, yang ketiga, penawaran, dan yang keempat adalah persetujuan. Orientasi berisi tujuan yang ingin disampaikan oleh salah satu pihak. Pada umumnya, bagian orientasi juga berisi pembuka percakapan, seperti salam, sapaan, dan sejenisnya. 2. Bagian pengajuan atau permintaan berisi awal tawaran atau permintaan dari salah satu pihak kepada pihak lain. 3. Penawaran berisi argumentasi dari pihak yang mengajukan kepada pihak lain untuk mempertahankan tujuannya agar disetujui. Pada kesempatan ini, terjadi proses tawar-menawar antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Bagian yang keempat adalah persetujuan. Berisi penolakan atau penerimaan dari salah satu pihak dengan alasan tertentu. Dalam hal ini terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan atas hasil penawaran antara kedua belah pihak. Berikutnya adalah unsur-unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang pertama, mengandung pronomina atau kata ganti. Pronomina yang sering digunakan adalah kata ganti orang. Hal ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. Berikut contohnya. Penjual bertutur, "Selamat pagi, mau cari pakaian jenis apa, Bu?" Kemudian pembeli menjawab, "Saya mencari pakaian seragam untuk anak sekolah. Apakah ada?" Pronominanya adalah saya.
Yang kedua, mengandung kalimat langsung. Dalam teks berbentuk dialog, hampir seluruh teks negosiasi berbentuk kalimat langsung. Kalimat langsung ialah kalimat yang langsung disampaikan penutur melalui dialog. Umumnya ditandai dengan tanda kutip. Yang ketiga, kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif merupakan kalimat pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita. Adapun kalimat interrogatif merupakan kalimat yang menanyakan sesuatu. Contoh kalimat deklaratif dan interrogatif dalam teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembeli menuturkan, "Pak, saya mau mencari sayur bayam. Ada?" Itu merupakan contoh dari kalimat interrogatif. Kemudian penjual menjawab, "Tentu ada, Bu, silakan. Bayamnya baru datang dari Bandung, Bu." Nah, itu merupakan contoh kalimat deklaratif. 4. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bertujuan membujuk, menarik perhatian, dan memengaruhi. Berikut contoh dalam teks negosiasi. Pembeli bertutur, "Harga mangga ini kok mahal sekali, Bang?" Kemudian penjual menjawab, "Ini mangga kualitas terbaik, Bu. Harganya jadi sedikit mahal. Mangga ini baunya harum, rasanya sangat manis, dan dagingnya tebal sekaligus lembut. Saya jamin Ibu tidak akan kecewa jika membelinya." Yang terakhir adalah tuturan pasangan. Tuturan pasangan merupakan bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Dalam hal ini, tuturan pasangan merupakan bentuk respon atau tanggapan dari tuturan yang disampaikan pembicara. Adapun tuturan pasangan yang sering ditemui dalam teks negosiasi adalah sebagai berikut. Mengucap salam berpasangan dengan membalas salam. Bertanya, pasangannya menjawab atau tidak menjawab. Meminta tolong, pasangannya memenuhi atau menolak permintaan tolong. Kemudian yang keempat, meminta, pasangannya memenuhi atau menolak permintaan. Menawarkan, tuturan pasangannya bisa menerima atau menolak tawaran. Dan yang terakhir, mengusulkan, tuturan pasangannya bisa menerima atau menolak usulan. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.